Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PAIN mata kuliah Psikologi Perkembangan akan mempresentasikan makalah dengan judul Tahapan Perkembangan dan Tugas Perkembangan Anak-anak. Langsung tahapan perkembangan anak-anak. Setiap tahapan perkembangan kejiwaan anak memiliki karakteristik yang berbeda, dan itu berarti harus berbeda pula tanggapan anak terhadap buku bacaan yang dihadapi. Tahapan-tahapan perkembangan kedirian siswa yang meliputi perkembangan intelektual, moral, personal dan moral, bahasa, dan pertumbuhan konsep cerita. Tahapan perkembangan intelektual yaitu pertama tahap sensori motorik pada 0-2 tahun, yang kedua tahap praoperasional 2-7 tahun, ketiga tahap operasional konkret 7-11 tahun, keempat tahap operasi formal 11 atau 12 tahun ke atas. Tahapan perkembangan moral adalah sebagai berikut. Tahap pertama, penghormatan tanpa pertanyaan terhadap kekuatan yang di luar jangkauan. Masalah baik dan buruk, boleh dan tidak boleh ditentukan oleh konsekuensi fisik yang diterima terhadap suatu tindakan yang dilakukan. Tahap 2, hubungan dipandang dalam pemahaman marketplace daripada loyalitas, keadilan, atau rasa terima kasih. Tahap 3, berorientasi pada anak baik, pada tingkah laku anak yang baik. Anak mengkonfirmasikan gambaran stereotip dari tingkah laku orang pada umumnya. Tingkah laku yang baik adalah tingkah laku yang mendapat persetujuan. Demikian pula yang sebaliknya. Tahap 4, orientasi sampai ke pemilik otoritas, aturan yang pasti, dan konvensi sosial. Tingkah laku yang baik ini juga dipahami sebagai berupa melakukan tugas dan kewajiban, hormat kepada orang lain, dan tunduk pada aturan sosial. Tahap 5, kriteria tingkah laku yang benar kini dipahami atau didasarkan dalam kaitannya dengan aturan umum yang standar dan yang disetujui oleh atau telah menjadi konvensi masyarakat. Tahap 6, keputusan-keputusan individual kini didasarkan pada kata hati, hati nurani, dan etika yang berlaku secara konsisten dan universal. Tahapan perkembangan emosional dan persona yaitu pertama, pada tahap kepercayaan atau trust, anak membutuhkan makanan dan perawatan. Kedua, pada tahap kemandirian atau autonomi, anak belajar kemandirian dengan mencoba melakukan sesuatu dengan bebas atau justru memperoleh pengalaman keraguan-raguan jika ternyata inderanya tidak dapat mengelola dunia sekeliling. Ketiga, pada tahap prakarsa versus kesalahan, anak belajar berinisiatif mengeksplorasi dunianya atau tidak dapat melakukannya, mengembangkan rasa ketidakmampuan. Keempat, pada tahap kepandaian versus perasaan rendah diri, anak berusaha mengembangkan rasa gembira dan bangga jika dapat melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu dari aktivitasnya. Kelima, pada tahap identitas versus kebingungan, anak mencari dan mengembangkan identitas personal, berusaha mencari dan menemukan identitas dirinya, atau justru merasa ambivalen terhadap identitasnya. Semua orang berpendapat bahwa dalam proses akuisisi bahasa, anak juga melewati tahap-tahap tertentu untuk belajar bahasa karena kemampuan sensori motorik yang terbatas. Dalam proses akuisisi bahasa secara resmi, anak memperoleh bahasa dengan menirukan, melihat dan menirukan orang berbicara, namun sebenarnya anak tidak semata-mata sebagai peniru belaka. Ada bukti-bukti yang kuat bahwa anak jauh lebih banyak memahami bahasa daripada yang dapat diproduksi, dan hal itu sungguh di luar dugaan. Sebagaimana dikemukakan berbagai aktivitas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan bahasa anak seperti nyanyian,
Permainan perulangan bunyi, tembang-tembang Nina Bobo, dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai tahap awal pengenalan sastra kepada anak. Pengenalan dan pemicu bakat dan apresiasi keindahan kepada anak. Pada tahap selanjutnya, tetapi masih dalam usia dini kepada anak, mulai diberi cerita. Cerita tentang apa saja yang mungkin diberikan sesuai dengan dunia anak. Secara teknis, dalam hal ini, cerita atau sastra dapat dipahami sebagai bagian dari sebuah sistem konstruksi untuk melihat dunia sebagai suatu sarana bagaimana dan dari sudut mana kita melihat dunia. Baik, selanjutnya tugas perkembangan anak-anak. Di sini kami bagi menjadi dua, yaitu pada masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Yang dimaksud masa kanak-kanak akhir di sini adalah masa usia sekolah. Tugas perkembangan masa kanak-kanak awal yaitu belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Lalu tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir atau usia sekolah itu belajar untuk memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial atau lembaga-lembaga. Misal ikut dengan pada organisasi. Baiklah, cukup sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.